Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodeci, selamat datang kembali di Animated Podcast bersama admin Hasan di sini. Kali ini ditemenin sama admin Mbe. Halo admin Mbe. Halo. Nah, admin Mbe, kita ada episode collab nih sama fanspage anime lain, yaitu fanspage anime Otaku Flame. Mari kita langsung sambut saja admin ya, yang sekaligus admin Animated juga, yaitu ada Ras. Halo Ras. Halo Ras. Jadi kali ini aku hadir sebagai dua orang ya di sini, sebagai dua identitas, sebagai Otaku Flame dan sebagai Animated. Tapi kali ini aku bakal hadir sebagai Otaku Flame, guys. Oke. Jadi ini episode perdana kita collab dengan fanspage anime lain. Nah, yang pertama dengan Otaku Flame karena kita kenal adminnya, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Pertama tentang Otaku Flame-nya dulu sendiri. Boleh deh diperkenalkan kepada pendengar Animated, yaitu tentang Otaku Flame. Silahkan Bapak Ras. Ya, simpelnya Otaku Flame itu hampir sama aja kayak fanpage anime lain, gak ada sesuatu yang spesial. Yang paling jadi pembeda, kita ada karakter ada maskot ofisialnya, terus gak ada yang beda sih sebenarnya. Kita cuma ngasih kayak ngasih info news anime terbaru, ngobrolin anime terbaru, dan ngasih meme juga gitu kan. Ya hampir sama lah kayak fanpage anime lain. Kira-kira gitu aja singkatnya. Tapi kalau gua melihat Otaku Flame itu beda, karena Otaku Flame ini sering posting percewaan, Pak. Itu yang saya suka dari Otaku Flame. Nah, bener banget San. Jadi bisa dibilang kayak penontonnya itu aku setir ke bagian anime romance sesuai dengan selera aku gitu kan. Betul. Selera aku kan itu kayak emang anime romance yang ciwi-ciwi cakep gitu kan. Ya kenapa enggak? Itu bangsa-bangsa yang suka waifu kan banyak ya. Iya benar. Makanya itu yang seru guys. Jadi kalau kalian nih suka percewek-cewek animean dan pingin lihat postingan meme-meme lucu tentang percewek-cewekan, kalian boleh langsung ya ke Otaku Flame. Ada di mana aja Bapak Ras? Ada di TikTok sama di Instagram. Karena Otaku Flame kan warnanya merah, terus namanya aja membara-membara. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas karakter-karakter perempuan yang bikin panas karena sangat-sangat kejam nih. Yaitu kita bakal bahas villain anime perempuan. Pertama mungkin kita bahas dulu nih kenapa villain perempuan di anime ini menarik untuk dibahas. Kalau menurut gua villain cewek ini tuh kenapa menarik dibahas karena nggak cuma sekedar jadi karakter jahat, tapi biasanya female karakter anime ini tuh ngasih dimensi yang beda dibanding karakter antagonis yang laki-laki. Karena biasanya latar belakangnya tuh lebih detail, lebih tragis karena cewek ya. Jadi gimana digambarin dia tuh harus jahat banget gitu. Terus juga biasanya tujuannya itu benar-benar relatable, dan beberapa karakter tuh punya tipe-tipe yang identik di villain perempuan nih, kayak misalnya lebih manipulatif, lebih tenang, tipe-tipe yang menggoda tapi ternyata menipu gitu. Lalu ada yang senyum-senyum lembut tapi ternyata bengis, dan biasanya juga korban dari masa lalu. Kita langsung tanya nih, kalau menurut Bapak Ras, kenapa villain anime cewek ini menarik? Ya pertama gitu kan, biasanya kita kalau ngelihat cewek-cewek di anime atau waifu-waifu itu kan paling ya sifatnya lembut, semangat gitu kan, atau lebih kayak ya udah kayak cewek di real life gitu kan. Ya. Tapi kan kalau di anime kalau ada karakter cewek jahat itu kayak lebih stand out aja gitu karakter, kayak lebih wah anjir kok ada karakter cewek jahat nih, temen-temenan gitu kan. Karena gini, biasanya kan cewek itu digambarkan dengan sifat yang lemah lembut gitu kan. Tapi tiba-tiba saja datang karakter yang benar-benar beringas. Nah, tentunya itu bikin kayak wah, lu bayangin aja gitu kan, kayak lu ditatap sinis sama cewek, atau lu ditatap kayak lu dikasarin sama, bukan fetis lagi, tapi ya ada itulah ya, pokoknya ada sesuatu sensasi gitu kan. Iya kayak betul. Itulah pokoknya ya. Sesuatu kan bisa pahami lah. Ini mungkin bakal relatable sama cewek orang-orang yang suka didominasi, atau orang yang waifunya itu yandere kali ya. Iya lagi. Itu biasa kan. Nah, jadi ya itu kenapa kalau misalnya berasa ada filter sendiri yang susah dijelaskan lah gitu. Betul. Itu sih Bapak. Kalau admin Mbe gimana nih menurut admin Mbe? Kalau menurutku ya,
kenapa villain cewek itu menarik? Karena biasanya mereka tuh punya backstory-nya tuh yang beda, lebih nggak biasa gitu. Iya. Entah trauma, pengkhianatan atau apa gitu. Jadi tuh kayak terasa unik gitu, nggak kayak karakter cewek-cewek lain yang biasanya backstory-nya ya hidupnya bahagia, kayak ya happy semua, nggak ada apa gitu kan. Kalau villain cewek kan pasti punya backstory yang kuat gitu ya. Iya. Dan ini biasanya itu loh, auranya tuh bener-bener beda coy, unik Setuju, coy, sumpah. kayak dibilang Ras tadi. Wah, Sumpah. ini juga, hot banget coy. Betul. Iya. Ya, biasanya karena apa ya, disesuaikan dengan sifatnya yang beringas gitu kan, jadi tampilannya lebih wow lagi gitu kan. Iya, betul. Contoh-contoh populer misalnya seperti Esdet ya, kalian lihat sendiri lah desainnya seperti apa dia. Iya. Itu paling populer Mommy kayaknya ya di female villain Dan karakter. ini Puja Sun mau Queen lihat. kurang bawa apa itu? Iya betul. Big Mom misalnya, kurang besar apa itu? Dari namanya sudah big. Dari namanya saja sudah big coy. Ya, tapi aku lebih suka Big Mom versi muda ya. Mohon maaf. Siapa yang suka versi tuanya bang? Iya. Ya, siapa tahu? Siapa Betul. tahu suka Wah, diinjak sama Big Mom. Siapa tahu ya. Gila. Apa ya? Tapi villain ya mayoritas nggak semua sih. Mayoritas nggak semua, tapi besar-besar pak. Makanya. Yang kecil-kecil tuh jarang sih kalau jadi villain ya. Mayoritas Iya. besar-besar sih. Tapi biasanya yang rata-rata ya kan. Iya. Itu biasanya itu sebagai karakter villain itu biasa lebih ngeselin anjir daripada Iya yang sih benar. ya lebih tengil gitu. Dia bukan jahat sih, tapi lebih ke tengil tapi tetap jahat gitu. Iya. Gimana ya ngungkapinnya? Mau gemes tapi nyebelin gitu. Iya, makanya. Tapi memang yang paling menonjol kalau female karakter ini sisi manipulatifnya ya. Hampir rata-rata yang female villain gini manipulatif banget sih. Wah, Kayak benar. misalnya Iya. Makima kan yang Ya, terbaru lah, benar. contoh-contoh baru Makima kan manipulatifnya gitu luar biasa gitu. Iya, benar. Nah, kalau kalian punya favorit nggak nih female karakter anime? Aduh, Favoritnya silahkan. sesuai selera aku ya guys. Oke. Aku tipenya yang suka yang cukup honestan dan ya mommy style gitu kan. Yes. Oke. Karakter pertama itu sebenarnya bukan tipe mommy tapi cukup menarik bagi aku. Ini tuh adalah salah satu anime cukup anime cukup lama ya, dari Danganronpa. Danganronpa. Junko Oke. Enoshima. Junko Enoshima pernah tahu nggak? Tahu dong. Nah, Junko Enoshima itu kan apa ya? Mungkin kayak karakter di awalnya kan itu ya seperti yang udah kita bahas sebelumnya tuh sama Aston sama Mbak kan udah bahas kalau misalnya si cewek ini biasanya kayak pura-pura baik, pura-pura anu. Nah, ini sama nih Junko Enoshima. Dia tuh kayak pura-pura cewek alim gitu kan. Bukan cewek alim sih, maksudnya cewek baik-baik. Ya. Cewek soft spoken. Betul. Cewek-cewek yang pick me ala pick me gitu lah Iya, pada benar. cewek anime Benar. ya. Tapi ternyata di pertengahan episode atau udah mulai komplikasi itu udah makin terungkap kalau misalnya ini cewek anjir bejat Wah, banget cok. Betul, sumpah asli. Bahkan dia tuh kayak dari segi karena Danganronpa ini dari segi ekspresi itu bener-bener dimainin. Nih cewek tengilnya beneran tengil cok, sumpah. Asli sumpah. Mana pinter lagi ya, jadi kepintarannya dipakai buat Iya. hal jahat. Iya makanya walaupun padahal nih cewek sebenarnya dari awal sih memang udah mencurigakan, tapi tetap aja nih cewek wow cukup dari segi stylenya Gyaru Iya, benar, Gyaru. gitu kan, Gyaru yang rada-rada ya baik juga sebenarnya sih. Iya. Terus ada lagi sih sebenarnya satu lagi ya, Boku no Hero Academia Boku no Hero. ya, Himiki Toga. Udah siapa lagi gitu kan, Udah pasti. Himiki Toga. Nah, Himiki Toga tuh apa ya? Dia tuh ala-ala Joker, seorang yang baik tapi disakiti gitu kan. Iya. Ya kita ini mohon maaf aja spoiler ya, tapi kan mungkin di awal-awal dia memang kayak orang gila yang cuman tergila-gila sama Deku, pengen nyiksa Deku, tapi di akhir dia bisa jadi pahlawan yang sebenarnya nyelamatin Uraraka gitu kan. Ya itu dia emang wah, ini cewek emang kalau misal dari segi apa ya? Dari segi penampilan sih oke ya. Dari segi penampilan sih oke, tipe penampilan Gyaru yang cukup menarik gitu kan. Terus dari segi tapi sebenarnya gue sih bukan tipe bukan tipe orang yang suka cewek-cewek yandere, tapi karena kali ini pembahasannya tipe-tipe cewek villain ya udah Kimi Toga udah pasti masuk ke dalam list gitu.
Oke. Karena dia yang paling apa sih? Yang paling gua tahu gitu. Sebenarnya tadi aing mau bahas SDET sih, tapi karena SDET udah disebut juga, karena SDET udah pada tahu juga semuanya kan ya. Ngapain dibahas lagi gitu. Betul. Nanti kita bahas lah SD dikit ya. Ntar pas bagian gua. Mm. Oke. Nah, sebenarnya karena ada satu lagi karakter yang gue cukup suka. Dia itu sebenarnya bukan jahat. Dia itu kayak apa ya? Tahu swiper di apa nggak sih, di Dora nggak sih? Iya. Nah, dia itu mirip-mirip swiper Dora. Ini tuh asalnya dari Doraemon lagi. Maksudnya ini tuh asal dari Pokemon. Pokemon. Si Jace. Waduh, Tahu yang nggak mana si tuh? Jace? Lupa saya. Jesse yang rambut pink gitu dari Pokemon. Atau inilah yang karakter yang dibilang orang sebagai karakter lonet ya. Mohon maaf nih, karakter lonet di anime isekai dari anime pahlawan perisai ya, dari Yusha apa sih, lupa Tateno gua. Yusha. Gitu. Ya, ya udah pasti siapa lagi? Sang kesayangan kita semua, Malti Esmel Morax. Emil Momar. Itu beneran nyebelin banget tuh orang. Ya. Pertama nih, cewek beneran apa ya? Beneran gambaran cewek yang di dunia nyata itu bener-bener ada yang kayak gini. Kayak apa ya, selfish gitu. Cewek-cewek selfish yang pengen menang sendiri. Padahal dia ini keluarga kerajaan, tapi kenapa sifatnya itu betul-betul bejat, cuy? Iya. Why? Padahal cantik Tahu banget sih. ih. Iya, makanya ini karakter sebenarnya padahal waifu-able anjir. Sumpah. Tapi Aduh. Sayang sekali. ih, ya makanya padahal dia apa loh, turunan dari ibunya kan. Ibunya tuh kan cakep banget ya. Gila nih cewek betulan apa ya, bahkan sampai sering diajak sampai karakter lah kan, karakter lonet kan di meme anime gitu. Sumpah cantik itu. Saking kampretnya nih, Manipulator, the real manipulator tuh. manipulator sampai bikin kering anjir. Emang kocak nih karakter. Aduh, itu sih yang Itu sih villain yang karakternya. benar-benar nggak bisa apa ya, benar kita benci banget sih, kayak nggak ada sisi yang bisa kita sukai, cok. Ada lah. Desainnya gue suka banget. Sebenarnya Ya, sama- desain karakternya sih saya suka Gila, ya, itu sama cantik body. banget, gila. Mukanya Udah nggak cantik banget. tertarik. Iya makanya ini karakter tuh kalau udah desain karakter jelek udah pasti bakal dihina habis-habisan. Ini karena cakep Betul. aja gitu. Betul. Kalau ada di Aduh. dunia asli itu cuma modal cantik doang, tapi sifatnya waduh, ampun dah. Bahkan tuh karakter apa gua pernah lihat di website gitu kan, di website bahas anime gitu. Ternyata dia itu top 5 loh, top 5 karakter anime yang paling dibenci. Ya, itu sih dari 3 karakter yang bisa gue sebutin sih karakter yang cukup favorit lah. Oke. Wah, kalau aku mungkin ini ya, Boa Hancock sih. Boa Wah, Hancock. dari One Wih. Piece. Itu Walaupun sebenarnya gokil juga tuh gambarnya. nggak terhitung gimana ya, awalnya villain sih, tapi Iya, setelah itu villain. nggak jadi villain. Nah, kalau Boa Hancock tuh kan awal-awal sombong gitu ya, sombong terus kejam banget gitu, arogan, memandang rendah siapapun selain dirinya, terus gunain kekuatannya sewenang-wenang gitu kan. Itu nyebelin sebenarnya awal-awal sih dia, walaupun dia cantik ya. Jangan ditanya kalau itu, Pak. Itu kayaknya aku dulu ya nonton One Piece tuh gara-gara Boa Hancock. Sumpah, tapi emang mantep banget gila Boa Hancock mah. Makanya. Tapi ya itulah. Awalnya memang nggak suka ya, tapi karena ada development yang mana akhirnya dia malah jadi jatuh cinta sama si Luffy. Aku aneh sih, cewek paling cantik di dunia One Piece itu ya, sukanya sama orang kayak Luffy gitu. Iya aja. Padahal banyak pilihan ya. Ya. Banyak pilihan padahal. Ya, itu apa sih, kayak bumbu-bumbu anime romance pada umumnya lah. Cewek-cewek jahat tapi suka sama cowok yang baik-baik gitu kan. Iya, sama kayak SD lah, Masalahnya- sama kayak SD. Persis kayak SD. Masalahnya Ras, Luffy tuh di bawah standar cowok baik. Ilfil mana? Kalau Luffy itu ada di RL ya, cewek ilfil itu. Ya, Luffy itu hanya belum berkembang. Dia jiwanya masih anak-anak aja. Nah, yang bikin menarik juga dia nih tsundere sih anjir. Iya sih. Kan Iya kalau sih. sama Luffy tuh tsundere banget tuh. Sumpah gemes cok liatnya. Aduh, Gemes ya. lucu cok. Emang. Nanti sampai salah paham gitu. Luffy ngomong apa dia nangkepnya, hah, dia ngomong aku suka aku gitu. Iya. Tapi gue lihat karakter ini sering diajak apa jidatnya lanjut sama pesawat, cuy. Benar. Itu jokesnya. Karena ya Apa? entah
Kenapa karakter-karakter di One Piece ini jidatnya lebar-lebar anjir? Nah, Kalau itu nggak- aku juga nggak tahu, coy. Desain karakter di One Piece aja nggak ada yang bener, cok. Kayaknya Boh Hancock lah yang bener-bener desain yang bener dah ke cewek. Kalau enggak, tapi pinggangnya masih tipis banget, Cuk. Iya sih. Tipis banget anjir. Tapi emang One Piece tuh nggak normal, Ras. Itu aja ada karakter yang tingginya berapa ratus meter ya. Itu istrinya seukuran manusia, suaminya ratusan meter, kayak raksasa. Itu aku nggak ngerti juga tuh konsepnya. Iya. Ya, ya itulah. Emang nggak normal. Nah, terus satu villain lagi tuh yang aku suka tuh dari Toaru ya, Oriana Oke. Thompson. Oriana Thompson. Oh ini apa? Pernah dibahas di pas waifu ya? Ah ya. Pas kita bahas waifu. Aduh, Sebenarnya kok- sih, Aku suka itu, nggak peduli. Suka Mau, itu, mau Be. dia jahat baik, dia cakep aja. Onesan Desain- cok. Ih, siapa yang gak tertarik cok? Wah, mau jahat baik mah gue siap sedia nih. Hei, siap sedia buat apa tuh? Tapi Ya, emang buat ngeri menolong sih. dong. Emang aduh kamu ngeri ini- banget. Saya kan pas respon orangnya, jadi siap sedia menolong gitu loh. Ah, Aduh. Oke. Tapi emang ngeri Nah, sih. kalau Ariana Thompson ini kan penyihir dia ya. Ya. Nah, apa ya? Dia tuh nggak segan-segan sebenarnya demi tujuannya itu. Misalnya ada korban dalam tujuannya, dia tuh nggak peduli gitu selama tujuannya tercapai. Makanya itu, wah menurutku ini orang keren sih. Misalnya walaupun Oh. itu mengorbankan orang lain, misalnya demi kebaikan dunia, dia tuh nggak masalah gitu. Wih, buset deh ini orang. Oke. Oh, Ditambah- dia tipe orang Ditambah yang mau karakternya tuh kayak ini cuy, Onesan yang santai terus menggoda-goda, suka menggoda-goda gitu. Ih, aduh, apa enggak luluh hati saya, Bang? Hai. Gila Toma bersabda nih Toma. Wih, sumpah aku kalau jadi lawannya itu udah langsung angkat tangan aku. Udah apain apa aja dah. Aku menyerah. Aku menyerah, Cok. Ih, sumpah cuman Toma, Cok, yang bisa nonjok dia, aku gak bisa, Cok. Ya, yang bikin tertarik itu sih sifatnya sama desainnya. Terus ya kekuatannya juga unik, dia bisa gunai berbagai macam sihir. Dia nggak bisa gunai sihir yang sama. Jadi setiap dia gunai sihir itu selalu sihir yang berbeda-beda. Itu unik sih jadi menurutku. Dan ya mungkin emang alasan utamanya ini personal sih anjir, desain sama sifat sih. Udah sih. Sebenarnya sisi villainnya nggak gitu menonjol ya. Karena ya setelah dikalahi Thomas soalnya dia jadi baik Jadi Iya. itu aja dah kalau aku. Kalau gua sebenarnya Dead sih gua paling favorit sebenarnya. Tapi kayak terlalu banyak gitu yang apa? Yang sudah tahu gitu. Karena Dead nih sudah dia kan main villain juga, terus secara karakter bagus. Terus dia sadis, brutal, villainnya dapat banget. Terus juga apa? Suka MC juga. Iya, suka MC pula. Udah pokoknya gambaran lengkap banget lah sebagai seorang villain. Tapi oke lah, mungkin untuk SD oke. Nah, yang gua suka juga ada juga Lash sih dari Full Metal Alchemist. Itu salah satu homunculus yang ceritanya bener-bener seru ya. Terutama ngelawan si Roy Mustang itu seru lah si Lash. Dan apa sesuai namanya lah. Jadi cocok banget sebagai villain dengan nama Lash. Nah ini gua juga sama kayak Mbe sempat dibahas di waifu Mujina. Ini kan waifu gua juga. Jadi ini apa di anime Daina Zenon. Jadi si Mujina itu diceritain kalau dia tuh salah satu pengendali monster lah. Salah satu dari organisasi pengendali monster. Nah, yang seru dari Mujina ini selain cantik ya, tapi dia tuh kayak sebagai villain bingung gitu dengan diri dia di organisasi itu gitu. Kayak dia tuh merasa apa bener gua harus berada di organisasi ini atau gua harus keluar gitu. Jadi sebagai seorang villain dia juga bimbang gitu. Apa yang dia perjuangin selama ini. Terus apa lagi ya yang menarik? Ini sih yang gua bener-bener wah. Ini mengerikan banget sih, villain cewek mengerikan. Isabella dari anime Promise Neverland. Itu gambaran. Isabella, gambaran. pengasuh itu ya? Iya betul, gambaran ibu-ibu jahat gila. Bener-bener cuy, anak-anak cuy. Di apa? Diurus cuma buat dikirim cuy. Dikirim ke Demons. Sudahlah. Mengerikan itu. Dari desainnya saja sudah malas lihatnya. Ada lagi sih gua tuh yang suka. Oh, ini Annie juga di Attack on Titan itu Oh, berkesan juga di gua karena itu kan musuh pertama dan yang bener-bener plot twist tuh waktu masanya, soalnya ternyata musuh yang mereka selama ini hadapi ternyata anggota apa nama timnya tuh lupa gua nama timnya si Eren tuh yang tim Birthday Cops ya? ya nah itu yang apa penjaga
luar kan. Yang terakhir kalau gua ya The Legend, Conan dari anime Naruto. Wah, Ini cakep tuh Conan emang. dilatih sama Jiraiya kan ya di ceritanya. Itu keren lah, Conan sebagai ninja cewek kekuatannya, dan waktu ngelawan Obito ya kalau nggak salah, yang apa ceritanya dia tuh lupa gua, sudah terlalu Iya ya, lama. lawan Obito ya, Nah, matinya. itu momennya lumayan cukup berkesan juga tuh waktu lawan Obito. Oke, itu aja sih kalau dari gua. Kita baca-bacain aja ya. Ya boleh. Oh, gua ketinggalan satu cuy, dari anime gua banget, dari Sao cuy, Quinella cuy. Ini Quinella dari anime Sao, anime gua banget. Ini musuh Anime gue banget. waktu di Ali Sensation ya. Ini si Quinella. Ya. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung kita bacain aja nih pilihan dari Tomodachi yang sudah kita tanyakan lewat question box di Insta Stories. Kalian jawab siapa aja nih? Ini tentu saja yang paling banyak. Esdet ini ada beberapa orang ya yang memilih Esdet, ada Zukov, Kuznetsov, lalu ada ZKTMJ. Jelas saja ini mah. Kayaknya di antara pilihan anime yang perempuan ya Esdet yang paling ini ya, yang paling memorable kayaknya. Oh, ini sama SY Kodarko tuh. Sudah jelas Mumi Esdet katanya. Lalu ini dari Gilp_Hairan, ini sama Multi S Mel Romark. Aduh susah nyebutinnya. Lalu dari _Aditya 19F sama dari White 3 Dead. Big Mom One Piece. Gila. Buset. Ada tuh. ada 2 orang Big Mom One Piece. Tapi sebagai villain kan Big Mom memang cukup luar biasa berkesan arc-nya. Sebagai musuh Sangat sih. kuat juga. Ini Zain_Ra ini agak melenceng pak. Kenapa dia jawab Obito sama Madara? Kan lain cewek ya. Mungkin gak aku baca Betul. V-nya ya, V yang gak baca mungkin. Betul. Ini juga dari Yuk_X Eren Yeager. Eren Yeager memang villain sih, tapi kan bukan cewek ya. Dari Abdel Hydrais Freya Redo of Filler. Waduh, saya tidak menonton Redo of Filler. Di sini ada yang menonton kah? Buset. Ini Mechi bang. Hatechi. Tapi Freya emang villain kah? Oh Iya. iya. Villain. Gimana tuh Freya sebagai villain? Saya itu apa ya? Gua bukan yang nggak nonton, tapi cukup sekilas aja untuk melihat scene-nya yang menarik gitu kan dari anime ini gitu kan. Iya. Scene menariknya saya lihat. Oh ternyata benar, ini karakter bener-bener bejat anjir. Oh. Kayak apa? Dia itu tipe cewek yang sadistik gitu ya, tipe cewek yang tipe cewek S. Dia bakal apa ya? Dia itu kayak bakal bergairah kalau ngehukum orang gitu. Waduh. Kayak ya itulah ngehajar orang gitu kan. Ini gue mau honorable mention juga, ini tuh mirip-mirip Freya juga, tapi ini dari anime yang terkenal banget yaitu Bleach, si Bambieta Busterbine ya. Oh. Nah, Bambieta. jujur aja gue belum sampai Bleach itu, belum nyampe ke arc yang ini, belum nonton sampai yang ada si sampai ada si Bambietanya, tapi gue udah ngeliat klipnya di TikTok. Nah, pas di bagian scene yang kalian tahu kan kalau misalnya di tahun ketika Bambieta ini rilis kan ada klip yang cukup menarik gitu kan, pas dia lagi bagian sama cowok gitu kan di dalam kapal. Itu aing gara-gara ngelihat scene itu aing jadi tertarik sama nih karakter, aing cari-carilah klipnya gitu kan. Ternyata bener ini karakter kayak mirip-mirip sadistik juga gitu. Kalau misalnya dia nggak terpuasin, orang bakal dipenggalnya gitu langsung. Ngeri banget, gila dipenggal. Iya makanya lu bayangin aja habis main sama dia terus lu dipenggal gitu kan karena nggak bisa ngepuasin aja. Tapi Ada lagi nggak tuh, San? Apa-apa? Setahu aku ya, aku belum nonton sampai lanjut sih yang Bleach yang paling barunya. Tapi ada kulihat kayaknya nggak dimainin juga sih, kayak ada kulihat yang di episode itu dia cuman ada satu cowok dipanggil kan. Itu belum ngapa-ngapain langsung dibunuh gitu doang, cuman buat muasin rasa stres dia aja. Jadi nggak ada main apa-apa dulu, langsung dibunuh gitu doang, Cok. Tapi kok ada scene ini buka ngekaitin baju gitu? Oh iya, cuman dibuka gitu aja, habis itu langsung dibunuh, Cok. Gak ada dia apa-apa. Iya, kurang tahu sih gue, soalnya gue belum nonton juga. Tapi Iya. kira aing dia habis main gitu kan buka bagian itu. Enggak. Seingatku pas waktu itu nonton tuh cuman dibuka, habis itu langsung dibelah di dua doang. Ngeri. Jadi dia cuma mau lampiasin rasa stres dia dengan cara ngebunuh itu doang. Udah. Waduh, Tapi mengerikan. itu karakter cukup wow sih. Iya, betul. Iya sih. Padahal udah berharap kan. Malah.
dijebol Iya. NPC. Untung bukan gue. Ada lagi nggak San? Ada lagi dong. Nah, tadi ngomongin dari Bleach ini ada orang yang dia dari Bleach juga, dari Itgas atau Duak, Tier Haribel. Oh, Tier Haribel cuy. Kayak pernah denger. Kok Itu lupa apa? ya? Yang espada itu loh. Oh, yang kulit coklat ya? Iya, betul. Yang ada rambutnya apa di- kuning. ada Ya, apa ya, dia ya. suka sama itu? Dia itu katanya Tier Haribel. Iya Menarik iya sih. iya. Hot sih. Iya iya. Ini dia pasti karena desainnya sih ini suka ya. Pasti desain sih emang. Betul. Lanjut dari Gil Senpai, Aqua Bang dari Konosuba katanya. Lah, Aku villain. Ini mah Aqua itu kalau dipikir-pikir villain juga loh. Maksud gua dia itu ngepaksa secara kasarnya dia ngepaksa Kazuma masuk ke isekai kan. oh iya. Terus dia bikin Kazuma ini ngerepotin terus gitu kan. Dia jadi cuma Iya, jadi beban anjir. penyebab masalah. Ini Villain so. ini dari Frenalove Zero tuh. Aduh. Loh, emang Zero tuh villain ya? Nah, itulah. Saya juga ada pertanyaan nih. Kalau seingat aku ya, emang awal-awal tuh Zero tuh kayak mau jadi villain sih, kayak bener-bener manfaatin si hero doang, si MC. Iya. Tapi terakhir-terakhir enggak sih. Mungkin yang diambil waktu Ya, awalnya. bisa. Nah, ini terakhir nih. Ini dari anime yang sebenarnya banyak banget villain animenya, cuy. Villain ceweknya, cuy, ini anime. Hampir kayaknya, hampir semua episode kayaknya villainnya cewek deh. Ini ada Opis dari DxD, Pak, katanya. Waduh, gimana nih Admin May gimana nih? Opis gimana nih Admin May? Opis ya, yang cewek loli itu ya. Iya, yang kecil itu. Buset dah, Opis coy. Padahal nggak banyak debut kayaknya di animenya. Di waifui juga ya. Kalau Admin May di DxD villain favoritnya siapa? Admin May. Ah, inilah yang cewek yang pertama kali ngajak isi kencan. Oh iya, aduh, lu siapa ya namanya? Reinar. Oh iya, Reina. Parah, Cok. Ditipu so isi. Itu wah, dihianati itu. Wah iya, cuy. Dibunuh lagi. Betul. Memang malaikat bersayap hitam ini mengerikan memang. Sama itu baru ingat aku satu lagi, kakaknya si Koneko yang kucing hitam itu loh. Koneko yang ini yang cewek loli putih. Ya, kakaknya yang warna hitam. Kalian nonton DxD guys. Nonton. Admin Mbak kan anime pertamanya di XD waktu cerita. Kan ada waifu saya. Ada waifu Mbak. DxD apal banget lu Mbak. Lu telusurin sampai ke dalam-dalamnya Mbak. Enggak lah, Bang. Aduh, saya mah tertarik alurnya doang kok. Admin Alurnya oke Mbak. Apa yang bagus dari alurnya Mbak? Wih, anime mana yang punya konsep kayak gitu cuy? Dunia sihir, iblis, sebenarnya banyak sih ya, tapi konsepnya beda gitu. iblis tapi yang ditonjolin itunya. Apa? Yang ditunjulin kan unsur penguat kekuatannya. Betul. Itu apa? Tangan kanannya. Wah, sama kayak Toaru. Iya kan kanan isi kan kekuatannya dari itu. Iya. Saya mah masih polos bang, nggak tahu apa-apa. Aduh, masih polos tapi kok anime pertamanya di XD, Pak? Ya saya dengerin nonton karena openingnya enak nih. Sama siapa? Yang rambut biru tuh. Ya waifu Anda tuh. Lupa mulu gua namanya. Biru, ungu. Akeno, iya, Nah, gara-gara Akeno, lihat itu betul. opening enak. Terus kok ada ceweknya cantik, gas lah. Kayaknya female villain tuh banyak banget sih. Banyak banget, mau itu yang musuh-musuh cuma muncul di beberapa episode atau mungkin jadi big boss juga masih banyak yang belum terpas, dan tentunya saja masih banyak yang menarik-menarik. Jadi kalian boleh langsung tambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau kalian dengerin Animeded Podcast, kalian harus subscribe YouTube Animeded di Animeded Indonesia, dan jangan lupa follow di Spotify juga Animeded Podcast, serta akun utamanya yaitu ada di Instagram di Animeded dan juga di TikTok. Jangan lupa follow juga Otaku Flame ya. Ada di mana tadi Ras? Di Instagram dan di TikTok ya. Ya benar. Oke, mungkin demikian dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.